Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Kevin Mak di channel Sehat Ala Gue. Hari ini kita bakal bahas topik yang menarik banget, yaitu kok bisa sih varian Omicron sampai di Indonesia dan apa efeknya terhadap masyarakat Indonesia ya. Jadi, tonton video ini sampai habis. Varian Omicron merupakan yang disebut sebagai varian of concern, yaitu varian yang dipantau oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO per tanggal 24 November 2021. Nah, dari pelaporan yang pertama kali, ternyata varian Omicron ini sudah menyebar ke beberapa negara per tanggal 17 Desember 2021 di tempat dan waktu video ini diambil ya, yaitu negara diantaranya Inggris, Amerika Serikat, dan baru-baru ini juga kasus pertama varian Omicron di Indonesia sudah ditemukan. Nah, kira-kira gimana nih? Harus khawatir, panik, atau apa reaksi kita? Tapi sebelum menentukan reaksi kita harus tahu beberapa fakta tentang varian Omicron ini yang sering ditanyakan. Yang pertama adalah, kira-kira varian Omicron ini lebih berbahaya atau lebih menular dibandingkan varian-varian lainnya atau tidak ya? Jawabannya adalah sayangnya iya. Varian Omicron terbukti lebih menular 2,3 kali menurut beberapa penelitian terakhir selama 2 minggu ini dikaji dan telah diuji secara klinis bahwa varian Omicron ini memang lebih menular dibanding varian lainnya. Tetapi ada positifnya nih, di mana orang-orang yang tertular dari varian Omicron ini sebagian besar tidak bergejala atau bergejala sangat ringan karena mungkin sudah divaksinasi 2 kali. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apa benar varian Omicron ini menurunkan kekebalan vaksin yang sudah kita terima beberapa bulan ini? Nah, jawabannya adalah ya, betul. Ini dapat menurunkan kekebalan atau imunitas dari vaksin, tetapi ada positifnya nih, di mana perencanaan untuk vaksinasi booster ketiga dan beberapa orang seperti tenaga kesehatan dan juga pekerja esensial yang sudah di booster vaksin ketiga menunjukkan perbaikan dan mempunyai imunitas lebih yang dapat menangani varian Omicron ini nih. Jadi siap-siap ya, untuk tahun depan kemungkinan kita akan mengalami dan menerima vaksinasi dosis ketiga nih. Kemudian ada baiknya juga, di mana menurut beberapa penelitian, virus varian Omicron ini tidak menyebabkan seseorang yang sudah divaksinasi sampai masuk ke rumah sakit atau mengalami gejala yang berat. Nah, pertanyaan terakhir dari varian ini adalah, kira-kira apakah varian ini akan terus bermunculan ke depannya? Dan tentunya apakah kita bisa lepas nih dari masker dan juga melakukan kegiatan kita sehari-hari? Menurut beberapa penelitian, termasuk 2 minggu terakhir yang meneliti varian Omicron ini, varian-varian lainnya akan bisa terus bermunculan, tetapi diharapkan dengan tingkat cakupan vaksinasi yang sudah luas dan juga sudah tinggi, gejala yang timbul akan lebih ringan dan akhirnya kita bisa mencapai yang namanya herd immunity tanpa menyebabkan penyakit yang berat. Jadi gimana? Setelah menonton video ini, kamu sudah lebih tahu apa saja bahaya dari varian Omicron dan tentunya kenapa dia bisa sampai di sini. Kenapa varian Omicron bisa sampai ke Indonesia? Per tanggal 8 Desember kemarin, ada 3 pegawai di Wisma Atlet yang menunjukkan gejala-gejala COVID-19. Dan ternyata setelah pasien-pasien itu diperiksa tes COVID-19 dan per tanggal 10 dilakukan yang namanya genome sequencing, yaitu adalah tes untuk mengetahui varian dari COVID-19, 1 dari 3 pegawai tersebut mengalami positif varian Omicron. Tapi tenang, pegawai yang mengalami varian Omicron ini juga tidak bergejala dan sudah dilakukan isolasi dengan baik ya. Gimana? Menurut kamu video ini bermanfaat atau tidak? Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini dan komen kalau kamu ada pertanyaan. Karena kamu lebih tahu tentang varian Omicron, stay healthy, stay safe, dan ingat, waspada tapi jangan panik. See you on the next one, dan salam sehat ala gue. Bye-bye!